Hobi RC, kembali lagi dengan saya Komang Wismaya dalam channel Wismaya RC. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan melakukan unboxing paket ya. Paket yang sudah lama sekali ingin saya beli, teman-teman. Udah lama banget ingin saya beli. Dari awal saya bikin YouTube, awal unboxing RC Gladiator. Ini salah satu item yang saya ingin beli, teman-teman. Akhirnya kesampaian juga ya untuk beli itemnya. Saya belinya di importir mainan, teman-teman. Beli di importir mainan, itu di Tokopedia ya. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama lagi, biar nggak penasaran, langsung aja kita unboxing ya untuk paket ini. Seperti biasa, untuk senjata unboxingnya cutter. Oke, ini ada teman-teman. Saya beli remote Radiolink ya. Radiolink RC4GS yang versi 3. Ini 5 channel. Remote yang saya idam-idamkan ya. Tapi ini masih kelas istilahnya kelas standar ya teman-teman ya. Dari remote Radiolink. Dia yang lebih bagusnya lagi ada namanya RC6 atau 6GS. Itu dia udah 7 channel. Karena dana saya tidak mencukupi untuk beli, jadi nggak apa-apa ya, saya pakai ini aja yang RC4GS. Tapi ini juga bisa di-upgrade menjadi 6 channel ya kalau nggak salah. Oh ya teman-teman, kenapa saya memutuskan untuk membeli remote Radiolink ini ya? Karena teman-teman, untuk remote saya yang sebelumnya itu kan remote bekas RGT, itu cuma 4 channel saja teman-teman. Karena saya belinya kitnya bekas ya, jadi istilahnya bukan orinya dari Axial remote-nya, itu remote RGT cuma 4 channel. Nah untuk Axial sendiri teman-teman, minimal kita perlu 5 channel ya. Satu untuk steering, channel 2 untuk throttle atau gas, channel 3 biasanya saya pakai untuk dicknya, roda belakang ya. Channel 4 itu biasanya untuk double speed, dan satu lagi channel 5 itu kita perlunya untuk winch teman-teman. Jadi minimal 5 channel, itu pun winchnya istilahnya cuma winch depan ya, winch belakang belum. Kalau seandainya mau pakai winch belakang, kita wajib punya 6 channel untuk Axial Gladiator. Tapi kalau teman-teman mau tambah channel lagi untuk lampu, itu biar komplit istilahnya perlu 7 channel teman-teman. Tapi saya lihat-lihat, saya pelajari untuk remote Radiolink ini, untuk channelnya bisa di-upgrade ya. Ini RC4GS ini bisa di-upgrade sistem juga ke RC6GS. Oke teman-teman, kita coba buka ya. Oke, dusnya kosong ya. Ini ada buku petunjuk sama remote-nya. Dusnya saya simpan dulu ya. Ini dia teman-teman. Ini dapat, oh ya, seperti gantungan gitu ya. Ini buat kita gantung remote di leher. Cukup bagus ya, Radiolink. Oke, dan ini receiver-nya teman-teman. Receiver-nya di sini itu ada 6 channel ya. Ini untuk receiver-nya R6FD. Saya kurang paham ya. Saya kurang paham untuk ini. Nanti saya pelajari ya pelan-pelan. Dan ini dia teman-teman untuk remote-nya. Baunya bau baru ya. Pertama kali saya beli barang baru. Oke, ini dia teman-teman. Ini tombolnya untuk apa ya? Saya kurang paham. Nanti kita pelajari pelan-pelan ya teman-teman. Tapi untuk sementara kita coba aja dulu, mudah-mudahan ini
tidak rusak ya. Saya cek dulu teman-teman, untuk channel satunya udah pasti steering ya, channel satunya. Channel 2 udah berarti throttle atau gas. Ini tidak ada keterangannya ya, channel berapa ini bisa dipencet. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kayaknya benar ini 5 ya. Saya kurang tahu ini untuk apa ya teman-teman. Tombol ini untuk apa? Kita coba hidupkan aja dulu ya. Di sini baterainya perlu 6 baterai A2 ya. Tapi katanya ini bisa dicopot juga teman-teman. Ini bisa dicopot tempat baterai ini, nanti bisa diganti ke baterai dengan colokan ini ya, dengan colokan GST. Tapi untuk sementara teman-teman, saya belum tahu cara bukanya. Saya takut rusak ya, karena ini baru. Saya pakai baterai ini aja dulu ya, baterai A2. Sehingga kita coba. Ini tombol on off nya teman-teman. Kenapa low power ya? Ini ada indikasi low power teman-teman. Oke teman-teman, suasana videonya sedikit berbeda ya, karena sebelumnya saya mencari info tentang remote radio link ini, dan info dari teman saya, kalau remote radio link ini kenapa dia berbunyi tadi bit itu, ternyata salah satu baterainya saya salah masang ya. Jadi salah satu baterainya ada kebalik, jadi indikator low baterainya dia terbaca, jadi baterai terbaca lemah, makanya dia berbunyi sinyal baterai lemah itu teman-teman. Dan juga teman-teman, saya juga sudah dapat cara untuk buka ini. Nah ini, jadi untuk baterainya ini kan baterai A2 ya. Ini baterai A2 ini bisa kita ganti ke baterai seperti ini, agar gampang ya kita cas. Caranya cukup mudah teman-teman. Kita cukup buka paksa ya. Dibuka paksa aja. Oke, dibuka paksa seperti ini. Nanti kabel yang ini kita cabut. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Ternyata cukup mudah ya cara bukanya. Tidak ada baut-membaut. Tinggal kita paksa cabut aja. Dan kita sudah bisa menggunakan baterai ini. Jadi ini nanti lebih hemat ya. Kita tidak perlu beli baterai terus. Tinggal dicas saja. Cara pasangnya di sini ada kabel teman-teman. Kabel untuk GST ya. Teman-teman jangan sampai salah, untuk kabel plusnya itu wajib warna merah ya. Ini ada panduannya plus minus, jadi kita colokkan. Kita coba hidupkan ya. Oke, nyala normal teman-teman. Ini ada ukuran baterainya. Baterainya sekarang 8,2 ya, 8,2 volt. Yang kemarin terbaca 6, sekian teman-teman. Jadi makanya dia bunyi. Ini dia 8. Jadi nyala normal ya, tidak ada bunyi lagi. Oke teman-teman, sebelum kita coba, saya mau bandingin ya remote radio link ini sama remote saya yang sebelumnya. Oke teman-teman, ini dia remote saya sebelumnya, itu remote bekas RGT ya. Ini udah ada lambangnya RGT, itu 4 channel. Kalau dilihat dari segi ukuran, untuk tingginya kurang lebih sama ya tingginya. Cuma ini radio link karena ada antenanya panjang jadi kelihatan lebih tinggi. Untuk lebar, mungkin lebar steeringnya lebih lebar radio link ya, lagi sedikit.
Untuk ukuran steeringnya sama sih. Dan untuk plastiknya ini sama ya teman. Plastiknya nggak jauh beda sama remote RGT. Cuma ini baterainya RGT ini dia cuma perlu 4 baterai dan Radiolink itu perlu 6 baterai ya. Mungkin karena dia ada layar monitornya jadi perlu banyak baterai. Dan untuk remote RGT ini juga bisa teman-teman, bisa kita ganti ke colokan GST tapi dengan ukuran baterai yang kecil ya, karena ini harus dicoba, harus dibuka kalau mau ganti baterai yang besar. Remote-nya tapi teman-teman untuk Radiolink ini untuk channel-channelnya tuh pakai kode ya, beda dengan remote RGT. Kalau remote RGT ini jelas teman-teman, dia tertulis di sini CH berapa, jadi gampang buat taunya, kita lebih mudah untuk mengerti ya. Tapi untuk Radiolink ini channelnya dengan kode ya, jadi saya agak bingung teman-teman, yang mana channel 1, yang mana channel 2 atau 3 ya. Mungkin nanti kita cek di buku panduannya. Dan untuk receiver lebih tipis receiver Radiolink ya, jadi tidak memakan tempat, lebih tipis. Ini receiver RGT itu lebih besar ya, tapi lebih berat ya, terlihat terasa lebih berat. Mungkin ini karena saya waterproof ya teman-teman. Ini sempat saya waterproof dengan lem Tianmu ya. Ini belum, mungkin nanti ke depannya saya waterproof ya. Jadi ini lebih ringan terasa. Dan ini untuk receivernya juga jelas ya teman-teman. Ada keterangan CH-nya dan ada keterangan plus minusnya juga. Kalau Radiolink, oh ya keterangan plus minusnya ada, sinyal. Ini juga urutan CH-nya ada ya, 1, 2, 3 sampai 6. Ini yang saya bilang teman-teman, channelnya ini bisa di-upgrade ke 6 channel ya. Ini kan sebelumnya 5 channel, tapi di receivernya itu ada 6. Jadi kita bisa upgrade ke 6 channel ya. Oke teman-teman, kita langsung coba aja ke RC-nya ya. Oke teman-teman, ini dia kitnya. Teman-teman yang nonton video saya sebelumnya pasti udah tahu ya kenapa RC saya ini bannya hilang 1. Jadi kemarin sempat rungkat teman-teman, sebelum saya check out ini RC-nya saya coba main, jadi sempat terjadi kendala yaitu gardannya patah ya. Tapi saya udah order teman-teman, untuk gardannya saya udah order, tinggal nunggu kedatangannya aja. Jadi untuk sementara kita coba remote-nya dulu agar kita tahu ya, mudah-mudahan remote-nya berfungsi normal tanpa menggunakan gardan depan ya. Ini kopel depannya saya lepas teman-teman, saya takutnya nanti kalau dipakai muter dia, karena kan di gardan ini masih ada gearnya, saya takut nanti terjadi sesuatu ya. Jadi yang aktif ini cuma di gardan belakang aja. Oke, kita coba ya. Saya pasang dulu receivernya. Seperti biasa teman-teman, untuk channel 1 itu sudah pasti steering ya. Channel 2 itu sudah pasti throttle. Nah ini 3, 4 ini saya masih bingung. Coba saya baca buku panduannya dulu ya. Ya agak-agak lupa teman-teman, karena dia pakai kode ya. Kodenya aneh-aneh. Kalau steering channel 1 kodenya ST. Channel 2 itu kodenya TH throttle ya. Channel 3 itu kodenya VR, kode VR. Oke. Channel 3-nya ini teman-teman, kodenya VR ya, channel 3. Channel 4 kodenya SWA. Oke, ini channel
4-nya. Kodenya SWA ya, yang bulat kecil ini, titik kecil. Untuk channel 5 kodenya SWD. Ini ya teman-teman, channel 5-nya ini. Jadi kemungkinan untuk channel 4 ini saya gunakan untuk dual speednya ya. Untuk speednya mungkin yang channel 4 ini saya pakai ke DIC aja teman-teman, karena kan sementara nih yang aktif cuma DIC. Channel 4-nya DIC, mungkin nanti channel 5-nya saya pakai ke double speed ya. Tapi nunggu servo dulu, saya belum beli servo. Oke, kita coba dulu ya. Channel 1 steering saya pasang. Oh ya teman-teman, untuk masang ini jangan lupa ya plus minusnya agar tidak kebalik, karena ini sangat rawan teman-teman, sangat rawan. Jika teman-teman salah pasang atau kebalik, dia bisa terbakar, dia bisa ngaruh ke ISC, ngaruh semua ya. Jadi ingat, warna merah adalah channel plus, jadi jangan sampai kebalik ya. Atau kalau teman-teman bingung, ini kan untuk kabel steering atau ESC ini ada dua sisi nih. Sisi yang terlihat ada kuningannya atau ada besi-besi kuning ini, itu posisinya teman-teman arahkan ke atas ya. Arahkan ke atas posisi receiver. Jadi itu lebih aman buat ngingetinnya. Ketimbang ingetin warna kabel, kadang-kadang balik juga pasangnya. Pokoknya posisinya tembaga kuningan ini atau besi yang ini itu arahnya ke atas, posisinya di atas ya. Jadi servo steering nomor 1 ISC, untuk throttle itu nomor 2, channel 2. Channel 3 nya itu saya pakai ke mungkin winch ya, cocok ini kayaknya, cocok untuk winch. Kita coba ke winch channel 3. Untuk channel 4 baru saya pakai untuk DIC-nya. Pasang dulu baterai winch-nya. Untuk kit saya ini teman-teman, baterai utama dan baterai winch-nya saya pisah ya. Jadi saya pakai 2 baterai. Coba kita hidupkan. Oke, nyala winch-nya. Oke. Kita coba remote-nya ya. Oke, connect teman-teman. Connect ya. Kita coba. Oke, hidup ya. Untuk remote-nya normal ya, untuk throttle-nya. Tapi sepertinya ini kebalik teman-teman. Dia posisinya harus di reverse. Kemungkinan karena ini portal ya, jadi dia kan ada gear tambahan, jadi dia reverse. Tapi tenang teman-teman, untuk radio link ini, remote radio link ini kita bisa rubah ke posisi reverse ya untuk throttle-nya. Itu tinggal kita pencet ini teman-teman. Jadi exit dan enter teman-teman pencet barengan. Oke, dia muncul pilihan ya antara nomor 1, 2, 3. Ini nomornya sampai berapa ya? Nomornya cukup banyak ya teman-teman, pilihannya cukup banyak. Itu pengaturannya sampai di nomor 24. Tapi saya hanya paham beberapa. Jadi kalau teman-teman mau merubah reverse, itu teman-teman pilih ke nomor 12. Nomor 12 terus ditekan enter ya. Nah, teman-teman pilih ke sesuai channel ya. Ada ST itu steering. Steeringnya juga bisa di reverse. Steeringnya saya cek dulu. Oh, untuk steeringnya normal ya, tidak perlu di reverse. Oh, maaf jatuh. Kita balik ya, agar terlihat.
Oke teman-teman, steeringnya aktif dan juga normal ya. Kiri kanannya normal. Kalau mau reverse juga tinggal dipilih program reverse nomor 12. Terus teman-teman pilih channel berapa, ST itu channel steering. Nah, TH ini untuk throttle ya. Saya pilih ke throttle. Nah, untuk mindah-mindah teman-teman tinggal tekan ini. Ada plus minus di sini di bagian tengah ini, itu untuk mindah ya atas bawah. Nah, ketemu channel throttle itu teman-teman tekan enter, nanti setelah dia berkedip jadi teman-teman pilih ke klik plus atau minus, dia akan berubah ke reverse. Setelah itu tekan enter lagi, dia akan normal ya. Saya tekan maju, dia banyak maju, mundur dia mundur. Nah, ini memang sudah saya setting teman-teman. Untuk ISC nya untuk mundurnya sedikit lambat ya, sudah di setting dari sebelumnya, dan majunya sedikit ngebut. Perbedaan dengan remote sebelumnya teman-teman, kalau di remote RGT dia ngatur reverse-nya ada di tombol di atas. Dia cuma bisa ngatur reverse dan ngatur throttle-nya. Dan juga untuk disk-nya teman-teman. Untuk disk-nya saya sempat bertanya sama teman yang sudah pernah menggunakan radio link. Untuk channel disk teman-teman juga harus rubah ya. Itu rubahnya seperti biasa, tekan 2 enter dan exit. Itu teman-teman pilih channel 17 ya, pilih nomor pengaturan 17, itu AUX channel, itu pilih teman-teman tekan enter. Nah, di sini kan saya menggunakan channel 4 untuk disk-nya. Nah, di sini channel 4 ini ada pilihan teman-teman. Ada pilihan SWA atau SWD, itu channel dengan perintah cuma sekali ya. Jadi teman-teman klik sekali dia balik lagi. Jadi perintahnya cuma sekali. Nah, di sini teman-teman pilih ke LKA atau LKD, tergantung posisi servo ya. Dia LKA itu dia seperti satu perintah teman-teman. Kalau seandainya teman-teman klik, dia akan sekali, jadi diam, dia akan balik lagi. Kalau SWD atau SWA, teman-teman klik, terus teman-teman lepas, dia akan balik lagi. Teman-teman klik, teman-teman lepas, dia akan balik lagi. Nah, kalau teman-teman pilih LKA atau LKD, dia akan sekali perintah. Jadi teman-teman klik, dia akan diam, klik lagi baru balik. Jadi itu sangat cocok untuk disk ya, atau servo double stick juga cocok. Di sini posisi servo saya cocoknya di LKD ya. Jadi saya enter. Ya, bisa teman-teman lihat. Saya klik sekali, dia perintahnya sekali, diam, klik lagi, dia perintah kembali. Nah, untuk mengatur tegangan servo atau mengatur EPA servonya, teman-teman tinggal pilih channel EPA ya. Di sini channel EPA-nya itu di nomor 3. Di nomor 3, teman-teman tinggal enter nomor 3. Itu teman-teman pilih channel berapa yang teman-teman mau atur untuk EPA-nya ya. Saya kurang paham teman namanya, arti dari EPA itu apa. Yang penting ini kodenya EPA. Dan itu cara mudah saya untuk memahami ya. Teman-teman tinggal atur aja. Mungkin saya atur untuk 85% ya. Jadi tidak pakai 100%, takutnya nanti servonya cepat rusak ya. Saya gunakan ke 85% aja. Oke. Oke teman-teman, saya cek dulu untuk disk-nya ya. Ini tanpa disk, saya klik dengan disk. Oke, dia disk-nya terbukti ya. Saya kembalikan lagi dengan disk. Oke, untuk channel 4-nya saya gunakan ke winch ya. Jadi saya putar ya, ini dia ngulur winch-nya.
Tapi ini saya rasa sedikit berbahaya teman-teman. Harus benar-benar teliti karena dia untuk tombol netralnya sedikit susah ya untuk pasnya. Ya, tombol netralnya agak sedikit perlu perasaan teman agar tahu posisi netralnya di mana. Oke teman-teman, saya rasa ini sudah normal ya. Jadi servonya servo. Jadi untuk remote radio linknya berfungsi normal. Jadi ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Remote yang saya idam-idamkan dari dulu, akhirnya kebeli juga. Oke teman-teman, untuk saat ini mungkin cukup segitu ya video saya. Mungkin di next video ke depan saya akan perbaiki ini dulu. Gardannya patah. Untuk sementara belum bisa coba RC-nya. Padahal saya pengen banget buat main RC-nya dengan remote yang baru ya. Tapi mau gimana lagi, kemarin sempat rusak. Jadi ceritanya gini teman. Ceritanya saya check out remote radio link. Terus sorenya saya pakai main RC-nya sambil nunggu ya. Tiba-tiba terjadi sebuah insiden yang membuat gardannya patah ya. Kalau teman-teman mau tahu, bisa cek video saya yang sebelumnya. Sangat disayangkan teman, perlu pengeluaran lagi ya. Tapi nggak apa-apa teman, tidak apa-apa. Yang penting istilahnya saya tetap bisa ngonten ya. Mungkin dengan kejadian kemarin saya memang disuruh buat untuk upgrade gardan. Oke teman-teman, tunggu video saya selanjutnya ya untuk upgrade gardan ini. Jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga channel saya semakin berkembang dan bisa semakin semangat untuk kontennya. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan bisa nonton terus video saya ya. Terima kasih, sampai jumpa.